Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Santri digital yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mari bersama-sama kita melanjutkan belajar bersama kita dari kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Pada pembahasan kali ini kita akan langsung masuk pembahasan babus sholat. Maka mari bersama-sama kita mulai. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'il musannifin wal mu'allifin wa nahusuh khususon Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, ila hadrati Simbah Kiai Hudori, Simbah Kiai Haji Abdurrahman Hudori, Simbah Kiai Haji Ahmad Muhammad Hudori. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Babus sholati, utawi iki iku bab mertelaake salat. Innama tajibu, angin pestine wajib apa al-maktubatu, salat kang den fardhoake, ala muslimin ing atase wong muslim, mukallafin kang mukallaf, tahirin kang suci. Wayuktalu lan den pateni sapa al muslimu wong muslim, in akhrajaha lamun ngetokake sapa muslim ing al maktubah, an waqti jam'in saking jamak maktubah, ilam yatub lamun durung tobat sapa muslim, wa yubadiru lan age-age sapa muslim bifaitin kelawan ngodoni salat kang pot, wa yusannu lan den sunatake apa tartibuhu ngurut-ngurutake ing al-faid, wa taqdimuhu lan sunat dinginaken ing al-faid ala hadiratin ing atase salat kang hadir, la yakhafu kang ora kuatir sapa muslim fautaha ing pote hadirah. Babus sholati, bab ini menjelaskan sholat. Kita semuanya tahu bahwa sholat merupakan satu kewajiban bagi kita umat Islam, dan sholat ini difardukan pada malam Isra setelah 10 tahun kenabian Nabi Muhammad, lebih 3 bulan. Tepatnya terjadi pada malam 27 Rajab. Sholat yang menjadi kewajiban bagi kita adalah 5 waktu dalam sehari semalam. Ini bukan 5 hari sekali, tapi 5 waktu 1 hari 1 malam. Sholat menurut syarak adalah ucapan dan perbuatan yang ditentukan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Secara lughawi, sholat itu bermakna doa. Jadi rangkaian sholat mulai dari takbir sampai salam, sebetulnya kita sedang memohon kepada Allah. Ada beberapa orang yang salah mengartikan bahwa sholat adalah doa. Mereka beranggapan karena sholat itu berdoa, maka kita tidak usah sholat, berdoa saja cukup. Anggapan itu salah, dan kewajiban kita melakukan sholat adalah
satu rangkaian yang ditentukan, yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Innamat tajibul maktubatu ala kulli muslimin mukallafin tohirin. Kewajiban melaksanakan sholat maktubah. Sholat maktubah yaitu sholat 5 waktu. Ini dibebankan kepada setiap orang muslim yang mukallaf. Maksud mukallaf di sini adalah orang yang balik, berakal, baik laki-laki atau selainnya. Dan orang itu harus suci. Maka tidak diwajibkan sholat bagi orang yang haid atau orang yang nifas. Tidak wajib ini kalau dilakukan malah menjadi dosa. Jadi perempuan yang haid atau yang sedang nifas melakukan sholat, maka ini hukumnya haram. Dan sholat ini bagi orang yang haid dan nifas tidak harus diqodoni. Berbeda dengan puasa. Ketika ada perempuan haid atau nifas meninggalkan puasa Ramadan, mereka mempunyai kewajiban qodok puasa. Tetapi dalam kewajiban sholat tidak harus mengqodok. Alasannya tidak harus mengqodok sholat yang ditinggalkan karena haid atau nifas, maka ini akan berulang-ulang. Bisa-bisa perempuan ini tarawih setiap hari. Maka sholat yang ditinggalkan tidak harus diqodoni bagi perempuan yang haid dan juga yang sedang nifas. Wa yuktalu in akhrajaha an waqti jam'in illam yatub. Seorang muslim mukallaf yang suci itu wajib dibunuh dengan memenggal kepalanya sebagai hukuman ketika dia mengeluarkan waktu sholat yang diwajibkan dari waktu yang dapat digunakan untuk menjamak sholat. Maksudnya ketika ada orang Islam mukallaf meninggalkan sholat dari waktu yang digunakan untuk menjamak sholat. Satu contoh, sholat duhur dan asar. Ketika orang itu meninggalkan sholat sampai habisnya waktu asar, maka orang itu boleh dibunuh illam yatub, kalau dia tidak bertaubat. Maka ketentuan ini yaitu ketika keluar dari waktu menjamak sholat, ketika sholat itu boleh dijamak seperti zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Tapi ketika sholat itu berupa sholat yang tidak boleh dijamak seperti sholat subuh umpamanya, maka dengan berakhirnya waktu subuh orang itu meninggalkan sholat, orang itu boleh dibunuh. Wa yubadiru bifaitin. Dan orang yang meninggalkan sholat, maka dia harus segera mengqodok sholatnya. Kalau sholat itu ditinggalkan tanpa uzur, kita harus tahu bahwa uzurnya melakukan sholat itu ada dua. Yang pertama karena orang itu tidur, dan yang kedua kalau kelupaan. Maka ketika kita tidur yang tidak sembrono, contohnya tidur yang sembrono adalah ketika sudah masuk waktu sholat duhur umpamanya jam 1, kita sengaja tidur, bangunnya jam 5 umpamanya, maka itu yang namanya sholat ditinggalkan karena tidak ada uzur. Yang ada uzur adalah ketika kita tidur mulai jam 11, bangun jam 5 sore umpamanya, maka ini tidur yang bisa menjadi uzurnya melakukan sholat. Dan uzur yang kedua adalah karena lupa. Maka ketika orang lupa bahwa saat itu ada kewajiban melakukan sholat, itu termasuk uzur melakukan satu kewajiban sholat. Kalau lupa itu karena ceroboh, contohnya dalam kitab I'anah dijelaskan lupa karena sibuk bermain catur, atau kalau hari ini lupa karena sibuk ngegame, itu bukan uzurnya sholat.
Nah, ketika sholat itu ditinggalkan tanpa uzur, maka kita harus bersegera melaksanakan sholat yang ditinggalkan tersebut. Wa yusannu tartibuhu wa taqdimu ala hadiratin la yakhafu fautaha. Disunahkan untuk mentartibkan sholat yang ditinggalkan dan juga mendahulukan sholat yang ditinggalkan, mengakhirkan sholat yang hadir atau sholat yang pada waktu itu, kalau memang tidak dikhawatirkan sholat itu habis waktunya. Jadi ketika kita meninggalkan sholat duhur, asar umpamanya, maka kita sunnahnya mentartibkan qodoknya zuhur dulu baru asar, dan juga disunahkan mendahulukan sholat yang ditinggalkan daripada sholat yang akan dikerjakan pada waktu itu. Satu contoh umpamanya pada waktu maghrib kita akan mengqodok zuhur, asar dan melakukan maghrib saat itu, maka yang disunahkan adalah diqodok dulu zuhur selesai, asar, baru kita melakukan sholat ada maghrib. Ini syaratnya kalau memang sholat maghrib itu masih cukup waktunya untuk melakukan qodok dulu. Kalau tidak cukup, maka kita sebaiknya sholat maghrib dulu, baru qodoknya dilaksanakan setelah melakukan sholat ada atau sholat maghrib. Wa yu'maru lan den perintah sapa mumayyizun bocah kang tamyiz biha kelawan salat lisab'in krono umur 7 tahun. Wa yudrobu lan den pukul sapa mumayyiz alaiha krono tinggal salat li asyrin ing dalem umur 10 tahun. Kasaumin kaya puasa atau kauhu kang mampu sapa mumayyiz ing saum. Diperintahkan kepada anak kecil lelaki ataupun perempuan yang telah tamyiz untuk melakukan sholat fardu. Yang dimaksud mumayyiz di sini atau tamyiz ialah anak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Walaupun belum balik, tetapi anak itu sudah bisa melakukan aktivitas pribadi sendiri, itu namanya sudah tamyiz. Perintah melakukan sholat itu ketika anak telah berumur 7 tahun. Maksudnya sempurna 7 tahun. Walaupun anak itu tamyiz sebelum 7 tahun, tetapi kewajiban memerintahkan sholat itu ketika anak berumur 7 tahun. Wa yudrobu alaiha li asyrin kasaumin ataqahu. Ketika anak sudah berumur 10 tahun, maka orang tua itu boleh memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan karena meninggalkan sholat. Yang dimaksud dengan dorban ghairu mubarihin atau pukulan yang tidak menyakitkan adalah kewajiban bagi orang tua untuk mendorong dan menyuruh anaknya mau melakukan sholat. Ini ada dasarnya, yaitu sebuah hadis sahih, murus sobiyya bis sholat idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Anak harus disuruh melakukan sholat ketika sudah sempurna umur 7 tahun, dan ketika sudah berumur 10 tahun maka orang tua boleh memukul. Maksudnya orang tua harus betul-betul memperhatikan tentang sholat fardu bagi anaknya. Sama halnya dengan puasa. Ketika anak yang tamyiz tersebut sudah mampu melakukan puasa, maka anak tersebut harus diperintahkan untuk berpuasa ketika sudah berumur 7 tahun. Begitu juga kewajiban melakukan puasa, dan orang tua boleh memukul anaknya atau memarahi anaknya ketika sudah berumur 10 tahun. Hikmahnya adalah memperhatikan
putranya melakukan sholat, diperintah sejak umur 7 tahun, dan ada perhatian lebih ketika berumur 10 tahun adalah untuk melatih melakukan ibadah supaya anak terbiasa melakukan sholat, terbiasa melakukan puasa, sehingga ketika pada umur balik anak tersebut sudah terbiasa melakukan ibadah yang menjadi kewajiban. Dan berkaitan dengan ini, kecuali bab sholat atau puasa, semua kewajiban-kewajiban itu harusnya sudah diperintahkan kepada anak. Anak diajari wudhu dan juga beberapa kesunahan-kesunahan ibadah, juga larangan-larangan itu sudah harus mulai disampaikan ketika anak berumur 7 tahun. Wa awwalu wajibin utawi kawitane perkara kang wajib alal abai ing atase pira-pira bapak iku taklimuhu mulangi ing mumayyiz anna nabiyana ing seduhune nabi kita Muhammadan rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bu Isa den utus sapa Nabi Muhammad di Makkah ing dalem Makkah Wadu finalan den sareake sapa Nabi Muhammad bil Madinati ing dalem Madinah. Awal hal yang wajib kepada para orang tua adalah mengajarkan anak-anak yang telah tamyiz bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di kota Makkah, dilahirkan di kota Makkah, dan beliau wafat di Madinah dan dimakamkan di kota Madinah. Dan juga berkaitan dengan akidah, ini menjadi kewajiban bagi orang tua untuk menyampaikan kepada anak ketika sudah tamyiz berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman. Ini menjadi kewajiban bagi orang tua untuk mengajarkan kepada putra-putrinya tentang kewajiban-kewajiban bagi orang Islam. Semoga ngaji bersama kita ini membawa keberkahan dan kemanfaatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah.